Alat dan bahan di sini ada selingki, karet gelang, dan juga kabel. Tujuan pengamatan adalah untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun pengertian gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar berhimpit terhadap arah rambat gelombang. Setelah kita melakukan gelombang transversal dan gelombang longitudinal, kita akan mengingatkan karet gelang di tengah-tengah selingki dan usik lagi, lalu ujung selingki yang dipegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut, ikut pindah ke karet gelang tersebut. Adakah energi yang merambat melalui pegas bersama gelombang dan juga karet gelang berpindah? Karena adanya energi yang merambat melalui selingki, energi ini berasal dari usikan selingki. Pada saat ujung selingki digerakkan, lalu kabel listrik. Pada kabel listrik yaitu diberikan usikan pada ujung kabel. Bedanya adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang pada saat diberi gelang di bagian tengah kabel. Ternyata karet gelang tidak berubah atau berpindah, berarti tidak ada energi pada kabel tersebut. Saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu telinga. Adapun alat dan bahan di sini ada sendok, mangkok, tutup mata dan tutup telinga. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat video berikut ini. Sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu getaran dan bunyi. Adapun alat dan bahan adalah stopwatch dari handphone, penggaris, kabel pengamatan yaitu buku dan pulpen, meja. Adapun tujuan pengamatan yaitu adalah untuk mengetahui cara perambatan bunyi dan penyebab terjadinya bunyi. Langkah kerja yaitu yang pertama, letakkan penggaris dengan salah satu tepi yang menonjol berdasarkan ukuran yang ditetapkan, yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Lalu yang kedua, getarkan penggaris berdasarkan ukuran yang ditetapkan dengan cara menariknya lalu dilepaskan. Yang ketiga, amati getaran dan bunyi pada penggaris tersebut. Sifat cahaya. Adapun tujuan pengamatan adalah untuk memahami sifat cahaya dan dapat membuktikannya. Yang pertama yaitu cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Adapun alat dan bahan adalah gelas kaca bening, buku atau benda gelap, senter atau sumber cahaya. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Adapun alat dan bahan ada senter dan cermin. Untuk membuktikannya atau cahaya dapat dipantulkan, meletakkan cermin di depan cahaya senter dapat dilihat bahwa terjadinya pemantulan karena cahaya tersebut mengenai cermin. Yang keempat yaitu cahaya dapat merambat lurus. Adapun alat dan bahan 3 kardus yang sudah dilubangi, lilin, korek api untuk menyalakan lilin sebagai sumber cahaya. Kita dapat melakukan percobaan dengan cara meletakkan lilin di depan 3 kardus berlubang yang kita susun sejajar, lalu dapat kita amati bahwa cahaya lilin terlihat karena 3 kardus disusun sejajar. Lalu kita geser 1 kardus dan kita amati, ternyata cahaya lilin tidak dapat
terlihat atau menembus karena kardus tidak tersusun rapi lagi. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Adapun alat dan bahan yaitu cermin, baskom diisi air, senter sebagai sumber cahaya. Adapun langkah kerjanya, kita mengarahkan senter ke baskom yang sudah diisi air beserta cermin di dalamnya. Setelah dapat diamati bahwa ada pantulan seperti warna pelangi karena cahaya diuraikan. Untuk membuktikannya dapat diuraikan dengan air yang sudah diberi campuran sabun dan ditiup menggunakan pipet, maka ada gelembung-gelembung yang berwarna seperti pelangi atau disebut cahaya dapat diurai. Percobaan bintik buta pada mata. Alat dan bahan yaitu gambar A dan B, tabel pengamatan beserta alat tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dengan nomor 071719. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu pada mata percobaan bintik buta. Dari hasil pengamatan saya dari bintik buta pertama yaitu ataupun bintik buta kedua yaitu, jika jarak pandang semakin dekat, maka fokus mata semakin kurang atau tidak tampak atau tidak nampak. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya, percobaan iris atau pupil pada mata. Tujuannya itu untuk mengetahui reaksi pupil mata manusia pada cahaya redup dan terang, dan mengetahui reaksi pupil pada cahaya redup dan terang. Adapun alat dan bahan yaitu lilin, korek api, senter, tabel pengamatan, juga alat tulis. Cara kerjanya yaitu, pertama, mintalah teman Anda untuk bekerja berpasangan. Masuklah ke dalam suatu ruangan yang teduh atau cahaya redup. Mintalah teman Anda untuk berhadapan, kemudian suruhlah menutup mata dengan kedua tangannya. Ambil dan nyalakan lilin lebih kurang 10 cm dari mata kawan Anda tersebut. Selanjutnya mintalah kawan Anda untuk membuka mata kiri. Selanjutnya amati pupil matanya dengan cermat dan gambarkan hasilnya. Lalu matikan lilin dan suruhlah kawan Anda membuka mata kanan. Kemudian perhatikan pula bagaimana bentuk dan keadaan pupil mata teman Anda tersebut dengan cermat dan gambarkan hasilnya. Tuangkan hasil pengamatan Anda pada lembar kerja.